Kalau kita main ke sebuah sungai atau bendungan, pasti kita bisa melihat bahwa air yang ada di sana mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tapi kenapa bisa begitu ya? Jika penasaran, simak video penjelasannya yuk! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Renita Agustin Suryaman dan saya akan menjelaskan fenomena tentang fluida dinamik dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum masuk ke dalam video penjelasan, ada baiknya jika kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika kita pergi ke sungai, maka kita bisa melihat bahwa air di sana mengalir dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, di dalam fisika, pergerakan ini disebut dengan fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Ternyata bukan cuma air loh yang termasuk dalam fluida dinamis, karena nyatanya angin juga termasuk dalam jenis ini. Kendati demikian, tidak semua benda yang termasuk benda gas dan benda cair merupakan fluida dinamik, karena fluida dinamik harus memenuhi syarat-syarat seperti kecepatannya konstan, volumenya tetap sejak awal, tidak kental, dan alirannya tidak turbulen. Nah, hukum yang mendasari fluida dinamis ada dua, yaitu asas kontinuitas dan yang kedua adalah hukum Bernoulli. Persamaan kontinuitas adalah penghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat lain. Air yang mengalir ke dalam pipa air dianggap mempunyai debit yang sama di sembarang titik, atau jika ditinjau dua tempat, maka Q1 sama dengan Q2. A1V1 sama dengan A2V2. Persamaan di atas menunjukkan bahwa kecepatan fluida berkurang ketika melalui pipa lebar dan bertambah ketika melewati pipa yang sempit. Yang kedua ada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum Bernoulli menyatakan jika jumlah tekanan, energi kinetik persatuan V, dan energi potensial persatuan V punya nilai sama sepanjang selang. Hukum Bernoulli secara matematis dapat dituliskan dengan P sama dengan setengah rho V kuadrat plus rho GH sama dengan konstan, atau P1 plus setengah PV1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Tahukah kamu jika pada 1726 Bernoulli diundang untuk mengajar matematika oleh Akademi Rusia? Posisi di akademi itu sangat menguntungkan Bernoulli karena ia dapat dengan mudah dan bebas melanjutkan riset ilmiahnya. Pertengahan abad ke-18, Bernoulli menjadi tokoh Eropa yang sangat terkenal karena menjadi yang pertama menerapkan ilmu fisika Newton dalam objek-objek kecil. Seperti yang diketahui, hukum-hukum Newton telah banyak diterapkan untuk objek-objek yang besar, seperti bulan dan planet-planet, tapi tidak untuk yang kecil. Bernoulli menerapkan hukum-hukum Newton tersebut pada partikel-partikel yang kecil, terutama unsur gas dan cairan. Pada 1728, ia menggunakan teori matematika untuk memecahkan masalah hukum tentang gas. Dia membuat bukti sekunder dari hukum Boyle, di mana tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Setelah melakukan banyak percobaan, dia mendapat kesimpulan bahwa gas mengandung partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan jarak yang memisahkannya. Setelah menetap selama 7 tahun di Rusia, dia memutuskan kembali ke Universitas Basel. Dan di sana dia dipercaya sebagai profesor botani, lalu anatomi, dan yang terakhir fisika. Tahun 1738, Bernoulli menerbitkan hidrodinamika yang membahas secara baik gerakan cairan. Dia menjadi ilmuwan pertama yang memahami konsep konservasi energi. Menurutnya, gerakan cairan memberikan energi kinetik, sementara tekanan cairan memberikan energi potensial. Cairan yang ditingkatkan kecepatannya harus dihilangkan tekanannya agar energinya bergerak konstan. Hidrodinamika memuat hasil riset terpentingnya yang menghasilkan prinsip Bernoulli. Sementara kecepatan cairan yang bergerak itu bertambah, tekanan di dalam cairan tersebut berkurang.
prinsip Bernoulli itu berlaku bagi unsur-unsur gas maupun cairan. Riset-riset yang dilakukannya telah menghasilkan banyak sekali penerapan ilmiah yang hingga sekarang masih banyak digunakan, seperti perbedaan antara aliran laminar dengan aliran turbulen. Dia jugalah yang menunjukkan bahwa cairan yang mengalir dalam beberapa lapisan memiliki gerakan yang lebih mulus dan membutuhkan energi yang lebih kecil dibandingkan dengan aliran turbulen. Hal itulah yang kemudian diterapkan dalam Bernoulli dan keluarganya menjadi ilmuwan yang memberikan dampak sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan matematika. Sekurang-kurangnya ada 5 hukum, prinsip, dan persamaan yang disebut dengan nama Bernoulli. Seperti disebutkan tadi bahwa fluida dinamis memiliki sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh bendanya. Di antaranya adalah kecepatan konstan, volume tetap sejak awal, tidak kental, dan alirannya yang tidak turbulen. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Ada 2 jenis aliran fluida. Yang pertama adalah aliran lurus atau laminer, yaitu aliran fluida yang bergerak dengan mulus dan searah dengan lintasan tanpa ada tabrakan atau bersilangan. Yang kedua adalah aliran turbulen, yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Contohnya adalah air di sungai dan selokan. Dalam mempelajari tentang fluida dinamis, kita juga akan mempelajari tentang teorema Torricelli. Mari kita lihat. Laju air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang jatuh bebas dari ketinggian dinamakan laju efflux atau fenomena teorema Torricelli. Hingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat juga semburan airnya. Contohnya pada tangki bocor mendatar. Setelah mengetahui teori-teori serta rumus yang terdapat pada pembelajaran tentang fluida dinamis, ada yang kurang kalau kita belum melihat latihan soal dan juga contohnya. Soal yang pertama, bila kita berdiri dekat rel dan kebetulan lewat serangkaian kereta api cepat, maka kita akan merasa pembahasannya kecepatan di dekat rel lebih besar. Akibatnya, tekanannya kecil, sehingga tekanan dari arah daerah yang lebih jauh dari rel lebih besar dibandingkan dengan daerah di dekat rel. Ini menyebabkan kita akan terdorong mendekati rel. Nah, satu hal yang dilarang adalah berjalan dekat rel sewaktu kereta sedang berjalan, karena kita akan tertarik menuju rel. Jadi jawaban yang benar adalah option A, yaitu tertarik menuju rel. Soal yang kedua, suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Jika luas penampang A1 adalah 8 cm², A2 adalah 2 cm², dan laju zat cair V2 adalah 2 meter per second, maka besar V1 adalah pembahasannya. Untuk menghitung besarnya V1, kita akan menggunakan persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2, dan A1 V1 sama dengan A2 V2, sehingga 8 V1 sama dengan 2 dikali 2. Kita masukkan lagi ke dalam rumus, V1 sama dengan 2/8 dikali 2, yaitu 0,5 meter per second. Jadi, option yang tepat adalah option A. Berikut adalah penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa kita lihat pada venturimeter. Pipa venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Yang kedua adalah tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas. Yang ketiga adalah penyemprot. Pada alat penyemprot, alat nyamuk dan parfum, saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati di mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung mulut pipa menjadi kecil. Dengan demikian, fluida di dalam botol akan terhisap keluar dan ikut berhembus dengan aliran udara berkecepatan tinggi tersebut. Yang keempat adalah sayap pesawat terbang, menggunakan gaya angkat pesawat. Aliran udara yang melewati sayap bagian atas melintas lebih jauh dibandingkan aliran udara yang melewati sayap bagian bawah.
karena tekanan di sayap bagian atas lebih rendah dibandingkan tekanan pada sayap bagian bawah. Oleh karena sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas atau menggunakan gaya angkat yang juga ikut mendorong pesawat ke atas, sehingga pesawat dapat mengudara. Kesimpulannya, fluida dinamik adalah benda cair dan gas yang bergerak dan memenuhi sifat-sifat seperti kecepatannya konstan, volumenya tetap sejak awal, tidak kental, dan alirannya tidak turbulens atau saling bertabrakan. Hukum yang mendasarinya ada dua, yaitu asas kontinuitas dan hukum Bernoulli. Sementara contohnya adalah air sungai. Wah, ternyata fisika sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Jadi, apakah kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan fluida dinamik? Jika sudah, mari kita berdiskusi. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekianlah video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.